Ini ya guys, kendala teknis soalnya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Alfan, saya dari Prodi Pendidikan Digital Musik dan Saya bisa Dika Saputra. Saya Muhammad Ilham Alvin Darinata. pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul konsep tes pengukuran penilaian dan evaluasi aspek-aspek hasil belajar, prosedur perencanaan tes, pengolahan hasil penilaian dan teknik evaluasi adaptif. Latar belakang. Penilaian hasil belajar merupakan proses penting untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik. Penilaian mencakup tes, pengukuran, interpretasi, dan evaluasi yang harus dilakukan secara terstruktur agar data yang diperoleh akurat. Tantangan muncul ketika instrumen yang digunakan tidak valid atau tidak mencerminkan ketiga ranah belajar atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di era digital, asesmen juga berkembang menjadi evaluasi adaptif melalui media seperti kuisis dan komputer vision adaptive testing, sehingga penilaian dapat lebih presisi, efisien, dan sesuai kemampuan masing-masing siswa. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep tes pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran? Yang kedua, ada apa saja aspek-aspek hasil belajar yang perlu diukur dalam proses pendidikan. Yang ketiga, bagaimana prosedur perencanaan tes yang baik untuk memperoleh data hasil belajar yang valid dan reliable. Yang keempat, bagaimana teknik pengolahan hasil penilaian yang dilakukan agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pembelajaran. Dan yang kelima, bagaimana penerapan teknik evaluasi adaptif dalam pendidikan, baik pada skala kelas maupun skala besar. Selanjutnya ada ini tes dan pengukuran. Apa sih itu tes? Tes ialah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem evaluasi pendidikan yang digunakan untuk memperoleh informasi kuantitatif mengenai capaian belajar peserta didik. Secara konsepsional, tes dapat dipahami sebagai prosedur sistematis yang dirancang untuk mengukur performa, pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi tertentu melalui perangkat tugas atau stimulus. Dalam proses pembelajaran, tes memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi dasar pengambilan keputusan instruksional baik untuk diagnosis awal, penempatan, monitoring, perkembangan belajar, ataupun penilaian akhir. Selanjutnya ini ada bentuk tes atau jenis-jenis tes, yaitu ada objektif, subjektif, dan praktik. Tes objektif ini contohnya seperti pilihan ganda, benar salah, atau memberikan pen skoran yang konsisten dan efisien. Sementara tes subjektif seperti uraian dan tes kinerja atau performance test lebih dapat menggali proses berpikir mendalam. Terus ada praktik. Praktik itu lebih ke kayak praktek secara langsung, jadi siswa itu menjadi lebih paham dan istilahnya untuk teorinya itu lebih sedikit. Yang selanjutnya mungkin pengukuran. Pengukuran adalah proses mengubah kemampuan siswa menjadi angka atau skor, istilahnya data yang diinput dari hasil dari pembelajaran yang dilakukan pada siswa. Terus ada contohnya validitas. Apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur? Contohnya,
tes matematika tidak boleh dipengaruhi kemampuan membaca yang rumit. Selanjutnya ada reabilitas. Apakah instrumen menghasilkan skor yang konsisten? Jika soal diberikan 2 kali pada kondisi yang sama, hasilnya tidak jauh berbeda. Selain itu, pengukuran juga menggunakan berbagai skala seperti skala nominal, ordinal, interval, hingga rasio. Setiap skala memberikan informasi yang berbeda. Lanjut. Nah, penilaian. Apa sih itu penilaian atau assessment? Merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan atau mengolah dan menafsirkan serta menyimpulkan informasi mengenai hasil belajar peserta didik dengan tujuan mendukung dan mengambil keputusan instruksional. Dalam sistem pendidikan berbasis kompetensi, penilaian bukan sekadar pemberian skor, tetapi bagian integral dari pembelajaran yang berfungsi memonitor perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik serta memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Di dalam penilaian itu ada macam-macam. Yang pertama ada normatif, sumatif, autentik, dan alternatif. Penilaian formatif itu digunakan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan perbaikan instruksional, sedangkan penilaian sumatif itu diberikan pada akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir kompetensi. Dan penilaian autentik itu menitik beratkan pada pengukuran kemampuan peserta didik dalam konteks nyata seperti proyek, portofolio, presentasi, eksperimen, dan tugas kerja. Yang selanjutnya ada aspek-aspek hasil belajar. 3 ranah utama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu A. Kognitif, menghubungkan dengan pengetahuan, mengacu pada taksonomi Bloom yang mencakup mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencetak. Guru harus memastikan soal mencakup berbagai level ini agar penilaian tidak hanya mengukur hafalan. Yang B. Afektif, berhubungan dengan sikap, nilai, motivasi, dan minat belajar. Penilaian afektif bisa dilakukan melalui observasi, skala sikap, jurnal, dan catatan guru. Agar objektif indikator harus jelas dan terukur. Yang C. Psikomotorik, berhubungan dengan keterampilan fisik atau praktik, cocok digunakan pada mata pelajaran seni, olahraga, dan vokasional. Penilaian menggunakan rubrik kinerja agar hasilnya adil dan konsisten. Ketiga ranah ini harus dinilai bersama-sama agar gambaran kemampuan siswa lebih holistik. Yang selanjutnya prosedur perencanaan tes. Dalam merencanakan tes terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Analisis tujuan pembelajaran, apa kompetisi yang ingin dicapai, penyusunan kisi-kisi memetakan kompetensi ke dalam bentuk soal, penulisan butir soal harus jelas, tidak ambigu dan relevan, validasi ahli, bahkan memeriksa kelayakan soal, uji coba dan analisis butir, perencanaan yang sistematis menghasilkan tes yang valid dan reliable sehingga layak digunakan dalam asesmen. Pengolahan hasil penilaian. Setelah tes dilakukan, guru perlu mengolah data dengan benar. Prosesnya meliputi seperti penskoran dan rekap data, pengumpulan nilai siswa, analisis statistik deskriptif seperti rata-rata median, modus, dan standar deviasi. Yang
Ketika analisis butir soal apakah soal efektif atau perlu perbaikan. Selanjutnya interpretasi hasil menentukan tindak lanjut pembelajaran. Dari hasil pengolahan ini, guru dapat mengetahui siswa yang memerlukan remedial maupun siswa yang dapat layak mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, teknik evaluasi adaptif. Teknik evaluasi adaptif adalah teknik penilaian modern di mana soal yang muncul akan menyesuaikan kemampuan siswa secara otomatis. Cara kerjanya menggunakan item response theory. Jika siswa menjawab benar, soal berikutnya akan sedikit lebih sulit. Jika salah, sistem memberikan soal yang lebih mudah. Contohnya penggunaan computerized adaptive testing, platform e-learning adaptif, kuisis adaptif. Kelebihannya, evaluasi adaptif lebih presisi, waktu tes lebih singkat, memberikan pengalaman yang personal. Jadi setiap siswa mendapatkan soal sesuai level kemampuannya. Teknik ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran modern yang berorientasi pada kebutuhan masing-masing siswa. Oke. Kesimpulan dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran terdiri dari tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi hasil belajar harus dilihat dari 3 ranah utama: kognitif, efektif, dan psikomotorik. Perencanaan tes yang baik melalui prosedur sistematis akan menghasilkan instrumen yang valid dan reliable. Pengolahan hasil penilaian merupakan tahap penting untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Evaluasi adaptif menjadi solusi modern untuk meningkatkan akurasi asesmen di era digital. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan.